Waktu yang paling pas untuk merenovasi sebuah kedai kopi. Ya, di video kali ini kita akan bahas. Let's go. Yap, teman-teman, baik lagi di channel gue. Dan di channel ini gue ngebahas banyak seputar bisnis kopi. Karena gue ada di industri kopi, gue ada punya kedai kopi, dan gue sharing ke kalian bagaimana ngebangun sebuah kedai kopi, bisnis yang sustain, menguntungkan, profitable, dan bankable ya tentunya. Yang itu seputar di channel ini ya. Thank you udah mampir. Dan kali ini gue mau sharing berdasarkan experience gue, pengalaman gue ngerenovasi sebuah ruko ya, baik itu 1 lantai maupun 3 lantai. Sebetulnya berapa lama sih idealnya untuk mempersiapkan atau merenovasi sebuah ruko jadi sebuah kedai kopi ya. Nah, di video ini gue mau cerita sedikit ya. Nanti di akhir video gue akan kasih beberapa sampel atau contoh yang udah gue kerjain. Oke, pertama-tama berdasarkan experience gue ngerjain sebuah kedai kopi di Bogor Barat. Di tempat gue dulu ya, di Uncle Joe sendiri, itu butuh waktu kurang lebih 3 bulan ya. Kenapa kok lama di Uncle Joe dibanding yang lain? Di Bogor Barat Loji, Uncle Joe Loji itu kurang lebih 1 bulan. Februari, Maret kita udah opening. Di Persamaan Kopi butuh 2 bulan. Nah, itu beda-beda kan, tapi yang gua kenapa 3 bulan ya? Padahal secara skup kerjaan lebih dikit. Nah, Uncle Joe dulu. Yang di tempat gua, karena ini tempat sendiri, jadi lebih santai kerjanya. Ya, jadi bukan berarti 3 bulan itu proses ngebangunnya, tapi benar-benar santai gitu. Jadi slow aja. Beli ini dulu, lihat mana yang kurang gitu kan. Terus ya santai karena tempat sendiri, punya sendiri. Ya jadi gua nggak gitu ngoyo kerjanya. Dan santai aja gitu. Terus mau buka aja, jadi kayak nggak ada target kapan buka gitu ya. Nah, itu Uncle Joe. Dan karena gue tipenya orang yang sanguin atau seni ya, gue lebih otak kanan gue gitu yang banyak kerja. Gue nggak terlalu ngejar target gitu ya untuk bikin untuk buka Uncle Joe saat itu. Gue lebih ke mampir jalan-jalan, lihat ini tanaman bagus, beli, baru pasang. Jadi nggak dibikinin harus lah, tapi dibikinin master plan-nya, tapi santai ngerjainnya ya, karena tempat sendiri gue nggak terlalu mikirin sewa dan lain-lain. Nah, yang kedua di Uncle Joe Loji ya, ini yang under gue 100% ya, yang gue sharing ya. Nah, di Uncle Joe Loji itu 1 bulan ya, 1 bulan di Loji. Di sana gue dari mulai renovasi 1 lantai setengah ya, jadi ada 3 lantai plus rooftop rukonya, tapi yang dikerjakan cuma lantai 1, dan lantai 2-nya pun hanya toilet dan musola, itu doang. Jadi gue bilang 1,5 lantai deh. Itu makan waktu kurang lebih 1 bulan ya, dari gue mulai perencanaan, bikin RAB, kerjain dan lain-lain, itu 1 bulan. Nah, yang di Persamaan Kopi ya, yang paling anget nih, yang fresh saat ini, yang terdekat, yang baru aja selesai, itu 2 bulan 10 hari ya. Ukuran ruko standar itu kan 4 meter kali 15 atau 14 meter ya, kurang lebih segitulah, 14 kali 5 meter atau 4 meter. Nah, sama yang di Loji, hanya saja skup pekerjaannya yang berbeda. Karena banyak banget yang dibongkar di Persamaan Kopi, dari mulai plafon, kabel, instalasi ulang semuanya itu dibongkar habis ya. Jadi itu yang bikin lama. Proses ngebongkar itu, teman-teman, bikin lama banget ya. Kalau kalian ada kesempatan ngerenovasi 1 ruko, coba perhatiin, banyak yang dibongkar. Pekerjaan bongkar itu kan 2 kali ya, bongkar dan kembali merapikan atau memasang. Jadi teman-teman perlu pikirkan dengan matang soal ini.
Nah yang di Persamaan Kopi itu menurut gue rekor banget. Dari rooftop, lantai 3, lantai 2, dan lantai 1, 2 bulan 10 hari itu buat gue rekor. Harusnya normalnya mungkin 3-4 bulan lah ya. Itu pasti karena skup kerjanya banyak ya. Sedangkan kalau di loji itu cuma 1 lantai doang. Nah jadi ya udah, gue pengalaman gue, kalau gue sendiri di sini agak santai karena punya sendiri, jadi kurang lebih 3 bulan. Lalu loji itu kurang lebih 1 bulan, dan Persamaan Kopi itu 2 bulan 10 hari ya. Hal apa aja sih yang menjadi indikator lama atau tidaknya sebuah proses pekerjaan? Menurut gue indikator ataupun hal-hal yang menghambat gitu ya, itu di lapangan tuh banyak banget kejadian yang tidak terduga. Contohnya kalau di Persamaan Kopi ada yang punya rukonya tidak setuju, ini diituin, ini diapain gitu, itu tidak setuju dia, jadi dia protes. Sampai gue temuin kelar, beres. Dan ada juga kayak material yang nggak ada, yang gue cari pas gue butuhin barangnya kosong gitu. Nah jadi kurang lebih ngebangun kedai kopi idealnya standarnya tergantung skup kerjaannya gitu. Jadi kalau di loji ya cuma 1 lantai, Persamaan Kopi 3 dan lantai rooftop, which is 4 lantai lah. Gitu sih paling yang gue lakukan di perencanaan atau ngebangun kedai kopi. Dan rata-rata kalau skupnya cuma 1 ruko ya kurang lebih paling lama 3 bulan deh gitu. Tapi kalau skupnya lu ngebangun dari nol, dari tanah kosong, yaitu bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tergantung konsepnya dan tergantung skalanya bisnisnya. Kalau ini yang gue bahas itu di bisnis UKM ya, level UMKM, jadi nggak terlalu gede banget ya, paling 15 kali paling 200 meter lah persegi lah kurang lebih ya. Teman-teman kalau mau mulai hitung aja waktunya kurang lebih segitu, dan paling penting tuh bikin RAB-nya ya. Kalau kalian mau mulai merenovasi yang skalanya 1 ruko 3 lantai atau 4 lantai, lantai rooftop ya, 4 lantai itu, lantai 4 tuh rooftop ya, kurang lebih maksimal 3 bulan deh gitu amannya ya. Dan gue rasa segitu dulu tentang sharing gue soal berapa lama bangun kedai kopi. Semoga teman-teman yang lagi proses ngebangun bisa cepat selesai, tidak ada hambatan atau kendala dari warga. Dan perjuangan gue di Persamaan Kopi akan segera dimulai ya. Ini akan segera dimulai, tanggal 17 kita udah pre-opening, tanggal 24 kita udah soft opening. Gue harap kalian bisa ikut datang ya, teman-teman yang nonton, yang tahu di sana ada coffee shop yang lagi gue kerjain. Gitu aja paling. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.